Pemirsa, aksi protes pembagian dana bantuan sosial di Kota Malang, Jawa Timur berlangsung panas. Warga yang tersulut emosi bahkan nyaris mengeroyok seorang ketua RW. Berawal dari kata kasar yang diucapkan oleh seorang ketua RW, sejumlah warga Kelurahan Kidul Dalam, Kota Malang, Jawa Timur ini naik darah. Warga bahkan nyaris mengeroyok ketua RT ini. Peristiwa ini terjadi saat warga mendatangi kantor Kelurahan Kidul Dalam untuk memprotes distribusi bantuan sosial corona yang dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran. Tidak transparansi, tidak ada pokoknya data itu sesuai dengan hatinya sendiri. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Perjuangkan warganya karena perjuangannya anak warga. Orang yang kaya-kaya. Andainya masnya mau ingin tahu keadaan tempat kita, monggo silakan. Malah justru mendapatkan hanya 9. Tapi ternyata kenyataannya di waktu di kantor pos banyak orang kaya yang mendapatkan. Mediasi ini pun belum menemukan titik tengah. Warga baru membubarkan diri setelah pihak kelurahan berjanji akan mendata kembali penerima bantuan sosial. Belum mendapatkan, yang terdampak akan diusulkan di sumber APBD Kota Malang. Dados dirantos karena memang dari APBD Kota Malang belum cair. Dados niki diusulkan di APBD Kota Malang yang terdampak. Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menggelontorkan anggaran bagi masyarakat yang terdampak corona. Setiap bulan, mereka akan mendapatkan bantuan senilai Rp600.000. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Proses pemberian bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah pusat bagi ratusan warga miskin di Bojonegoro, Jawa Timur mengabaikan aturan jaga jarak. Ratusan warga berdesak-desakan saat akan menerima BLT di kantor pos. Antrian padat terlihat di kantor pos cabang Bojonegoro, Jawa Timur. Sejak pagi ini, ratusan warga memenuhi antrean tersebut untuk mengambil bantuan langsung tunai atau BLT. Bantuan ini disalurkan pemerintah pusat untuk membantu warga miskin bertahan di tengah pandemi COVID-19. Warga terlihat mengenakan masker namun mengabaikan imbauan untuk menjaga jarak atau physical distancing sesuai protokol penanganan COVID-19. Pihak kantor pos sendiri telah berkoordinasi dengan petugas kepolisian dalam membagikan BLT. Namun antrean padat masih terjadi. Mas, dengan antri berapa lama, Pak? 1 jam. 1 jam. Ya. Ini, Pak, ini kok berdesak-desakan nggak takut, Pak? Ya gimana Mas, soalnya ya ada gini ya. Ini Pak. Ini dapat berapa? 600. Warga mengaku rela mengantri lama dan berdesakan demi mendapatkan bantuan. Juga sudah koordinasi jadwal. Kalau seperti ini kan di luar kemampuan kita, sebetulnya sudah kita jadwal, sudah kita pecah per jamnya. Ada alokasi. Tapi mungkin tadi saya lihat kebanyakan memang sebelum jam mulai sudah datang. Pihak kantor pos mencatat ada 40.000 lebih keluarga yang menerima BLT. Pembagian akan dilakukan secara bertahap hingga sebelum Hari Raya Idul Fitri tiba. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Video seorang anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah mengamuk dan membalikan sejumlah meja viral di media sosial. Peristiwa itu berlangsung saat rapat pembahasan penanganan COVID-19 bersama tim gugus tugas penanganan COVID-19 pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Anggota DPRD Maluku Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa, Sukri Walisa, mengamuk dan membalikan sejumlah meja. Sukri kesal karena Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, beberapa kali tak pernah hadir dalam pembahasan penanganan COVID-19. Sukri juga mengaku kesal karena menilai pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tak serius menangani penyebaran wabah corona di daerah mereka.
Akibatnya rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, KC Haurisa itu pun ditunda. Pemirsa, dampak pandemi corona menghadirkan berbagai kisah pilu. Di Solo, Jawa Tengah, satu keluarga dengan bayi berusia 14 bulan terpaksa hidup di atas becak karena tak sanggup membayar kontrakan rumah setelah si ayah yang bekerja sebagai buruh bangunan kehilangan pekerjaan. Dul Rohmat dan istrinya Fatimah, warga Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, terpaksa menggelandang di atas becak sewaan setelah Rohmat tak lagi sanggup membayar kontrakan. Ya, Rohmat yang awalnya bekerja sebagai buruh bangunan harus berhenti setelah proyek yang dikerjakannya sepi aktivitas. Tak ada penghasilan membuat keluarga dengan satu anak berusia 14 bulan ini menghabiskan keseharian mereka menunggu penumpang di sepanjang Jalan Raya Adi Sucipto Solo. Untuk keperluan mandi cuci kakus atau MCK, mereka mengandalkan fasilitas umum. Sedangkan untuk makan, mereka mendapatkan bantuan dari warga yang melintas. Berita sembako gratis kita ngikut sampai akhirnya dapat info kalau yang dapat sembako gratis itu tukang beca, harus ada sarana dan prasarana. Nah, dari situ kita putusin buat sewa beca gitu. Nah, sampai akhirnya kita belum bisa bayar kos, kita kan bingung mau tempat tinggal di mana, makanya untung saja ada becak, kita bermula dari situ. Kini keluarga Dul Rohmat dapat sedikit bernapas lega. Dari bantuan warga, ia dan keluarga kecilnya bisa menyewa kos untuk beberapa bulan. Tawaran untuk tinggal di rumah singgah dan bantuan kebutuhan pokok juga datang kepadanya. Namun Dul Rohmat dan Fatimah masih terus berupaya bekerja agar tidak menjadi beban pihak lain. Dari Solo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Semua pihak berusaha agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Badan Intelijen Negara atau BIN turut berperan dengan memberi bantuan peralatan bagi Rumah Sakit Akademi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk mempercepat penanganan pasien COVID-19. Penetapan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 mendapat perhatian khusus Badan Intelijen Negara BIN. Dukungan nyata pun diberikan BIN melalui perintah Kepala BIN Budi Gunawan sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19. BIN memberikan bantuan alat-alat laboratorium penanganan COVID-19, diantaranya 4 unit RT-PCR, 2 unit sterilisator, inkubator CO2, dan peralatan lainnya. Bantuan diberikan oleh Sekretaris Utama BIN, Komjen Pol Bambang Sunarwibowo, dan diterima oleh Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Panut Mulyono. Bantuan ini sebagai wujud dukungan pemerintah kepada lembaga penelitian dan rumah sakit. Kita harapkan ini bisa bermanfaat bagi riset yang ada di sini, dan kita harapkan ke depan kita bisa menemukan juga obat terkait dengan COVID-19. Kami sangat berharap karena disinilah tempat ahli-ahlinya. Hal ini tentu Pak Sestama sangat-sangat berarti bagi UGM karena dalam usaha kita bersama memutus penyebaran atau wabah COVID-19 ini kita harus bekerja sama. Selain kepada Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, BIN juga menjalin kerjasama dengan LBM Eijkman dan Universitas Erlangga untuk penelitian dan pengembangan obat dan vaksin COVID-19. Upaya memutus penularan virus corona terus dilakukan. Masyarakat diminta untuk hidup bersih dengan rajin mencuci tangan dan melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Penyebaran virus corona di Indonesia masih terus meluas. Belasan ribu orang telah terinfeksi COVID-19. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memutus mata rantai penyebaran virus corona.
salah satunya dengan rajin mencuci tangan dan menyemprotkan cairan disinfektan. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kedua cairan ini. Hal inilah yang mendorong PT Genesis Nanotechnologies untuk menyalurkan bantuannya melalui MNC Peduli, berupa cairan disinfektan dan cairan pencuci tangan untuk membantu masyarakat dan rumah sakit dalam pencegahan penularan COVID-19. Bantuan ini diterima langsung oleh Ketua MNC Peduli, Jessica Tanusudibyo. Kami dari MNC Peduli sangat mengapresiasi atas bantuan yang disalurkan dari PT Genesis Nanotechnologies yang berupa disinfektan dan juga hand soap yang akan kami salurkan kembali ke rumah sakit, puskesmas, klinik, dan juga kalangan masyarakat yang membutuhkan. Ini sangat berguna karena ini bisa membantu mengeliminasi virus COVID yang ada pada saat ini. Dan tentunya kami sangat bahagia bahwa ada korporasi yang ingin ikut serta untuk membantu dan memberikan dengan kapasitas yang mereka miliki. Dari MNC Peduli, inilah yang kami rasa jalur yang benar untuk salur kepada masyarakat desa tertinggal. Kepada dari MNC Peduli, dan kami harap secepat bisa memutuskan mata rantai dari COVID-19. MNC Peduli terus berkomitmen untuk membantu masyarakat dan rumah sakit dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Pemirsa di rumah juga bisa ikut berdonasi melalui rekening MNC Peduli yang tertera di layar kaca Anda. Sumbangan Anda akan langsung disalurkan kepada masyarakat dan tenaga medis di berbagai rumah sakit di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.